pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Teman-teman sudah mandi dan sudah sarapan ya? Kita akan ibadah bersama-sama. Nah teman-teman, sebelum kita ibadah kita akan minta pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, dan kita akan pujikan lagu Lipatkan Tangan. Teman-teman pasti bisa ya? Ayo semuanya duduk yang manis. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhanku Yesus, dengarkanlah kami berdoa kepadamu. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan, Engkau kembalikan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mohon ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan kenakalan kami. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama Papa yang mendampingi dalam ibadah kali ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari Sabtu kemarin teman-teman sudah merayakan Natal ya. Wah senang sekali, ada teman-teman kalian yang bernyanyi, juga ada yang bermain musik, ada juga yang menari. Wah senang sekali ya, terus berdoa ya supaya Natal depan kita bisa beribadah bersama-sama. Nah teman-teman, bulan ini masih bulan Desember, kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan tentang Natal. Kita akan pujikan lagu Dari Pulau dan Benua. Wah teman-teman pasti bisa ya. Yang bisa menyanyinya yang keras, yang belum bisa, ayo kita belajar bersama-sama. Yuk. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentrajurga yang kudus, tak lelah menyanyi juga bagi para penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Oke, tepuk tangan teman-teman, hebat semua, sudah bernyanyi dengan sangat riang gembira. Nah teman-teman, ketika ibadah kita akan tetap persembahan ya. Nah, teman-teman
persembahannya boleh dititipkan di sekolah atau waktu teman-teman sekolah minggu di gereja. Nah, teman-teman, kita juga akan mendengarkan cerita tentang siapa ya? Minggu lalu Bunda Bella cerita tentang siapa? Wah, pintar berarti teman-teman mengikuti ibadah dengan baik. Tentang juru selamat. Siapa teman-teman? Iya, Tuhan Yesus. Nah, ceritanya tentang apa lagi ya? Yuk kita dengarkan Bunda Bella, ceritanya akan dilanjutkan. Nah, tapi teman-teman kita akan memuji Tuhan dulu. Yesus kasih padaku. Nah, teman-teman pasti bisa ya. Yuk. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Oke, silakan Bunda Bella. Halo teman-teman, selamat pagi. Wah, Bunda senang sekali ya karena teman-teman masih terus semangat untuk mengikuti ibadah. Nah, teman-teman pasti juga mau mendengarkan kisah selanjutnya ya. Dari apa kemarin ceritanya? Ya, ada Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Ibu Maria mengandung hamil besar dan harus melakukan pendataan penduduk atau sensus penduduk di Bethlehem. Wah, Ibu Maria yang hamil besar itu akhirnya sudah waktunya untuk melahirkan. Mereka mencari tempat, tapi ternyata tidak ada tempat. Hanya ada satu tempat, tapi tempatnya itu di kandang. Di kandang teman-teman. Kandang itu bau atau tidak? Iya bau, tapi hanya tempatnya memang di situ. Ibu Maria mau tidak dengan Bapak Yusuf untuk tinggal di situ? Mau, karena memang adanya hanya di kandang. Nah, akhirnya Ibu Maria melahirkan di kandang. Dan akhirnya benar, anak laki-laki akhirnya diberi nama Yesus. Lalu bayi tersebut dibungkus kain lampin. Kain lampin itu kain jelek, kain yang tidak baik teman-teman. Kalau umpamanya papa mama biasanya bilang gombal. Nah, gombal itu kain yang sudah tidak dipakai. Biasanya ada yang dari bajunya mamahmu atau papamu dipakai. Biasanya orang bilangnya gombal gitu ya. Itu berarti kain jelek. Itu kain lampin itu seperti itu. Kain yang tidak bagus, kain yang jelek dibungkuskan ke bayi Yesus karena adanya memang itu. Lalu ditaruh di atas palungan. Palungan itu tempat makan hewan yang ada di dalam kandang itu. Bukan di kasur yang empuk seperti teman-teman, bukan di kasur bayi, bukan di tempat tidur bayi, bukan di kasur yang bagus, tapi di tempat makan hewan. Tuhan Yesus itu ditaruh di setelah dilahirkan. Wah, Tuhan Yesus memang sangat sederhana ya. Dan kita juga harus mencontoh itu. Kemudian apa yang terjadi? Wah, ada gembala-gembala. Gembala itu adalah orang yang pekerjaannya memelihara, menjaga hewan ternak. Ya, gembala-gembala ini didatangi malaikat dan diberitahu bahwa telah lahir juru selamat di kota Daud di Bethlehem. Pergilah ke sana. Ada di sebuah kandang, ditaruh di atas palungan. Wah, gembala-gembala itu kaget pertamanya. Takut karena malaikat ya, ada malaikat. Tetapi akhirnya dia senang karena diberitahu sudah lahir juru selamat untuk umat manusia, untuk menebus umat manusia. Akhirnya gembala-gembala itu datang ke kandang di mana Tuhan Yesus
dilahirkan dan diletakkan di atas palungan, lalu mengatakan kepada Ibu Maria dan Bapak Yusuf bahwa dia tadi diberitahu bahwa telah lahir seorang anak sebagai juru selamat manusia. Dan akhirnya setelah menyembah Yesus, kemudian gembala itu pergi ke daerahnya, ke rumahnya dengan sukacita. Karena apa? Karena ternyata benar yang dikatakan malaikat itu benar-benar terjadi. Ada bayi yang lahir di kandang, dan itu sebagai Yesus, diberi nama Yesus, dan sebagai juru selamat kita semua. Sudah lama, sudah bertambah besar bayi itu, sudah tidak ada di kandang lagi, sudah ada di sebuah rumah. Ternyata raja waktu itu adalah Raja Herodes tahu dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu adalah banyak orang pintar, biasanya sekumpulan ya, banyak orang bergerombolan gitu. Jadi tidak diberitahukan di dalam Alkitab ada berapa orang. Yang pasti orang-orang Majus datang menemui Raja Herodes dan ingin tahu kalau ada bintang yang ada di sana yang menuntun mereka, dan itu pasti adalah tempat di mana anak atau Yesus berada. Herodes bingung, apa? Ada Mesias atau ada raja yang dilahirkan? Wah, tidak ada yang boleh menyaingiku, kata Raja Herodes. Akhirnya orang Majus itu pergi mengikuti tuntunan bintang, dan Raja Herodes tanya ke mana? Ke orang-orang, ke ahli Taurat dikumpulkan. Benar atau tidak di dalam firman Tuhan itu ada raja yang dilahirkan sebagai juru selamat? Kata orang-orang ahli Taurat itu berkata, iya betul, di dalam firman Tuhan ada dikatakan seperti itu. Wah, Raja Herodes juga semakin marah, lalu memanggil lagi orang-orang Majus. Ternyata benar ada raja yang baru dilahirkan dan sebagai juru selamat manusia. Pergilah ke sana untuk memberikan persembahan, lalu beritahu aku lagi ya tentang hal itu, kata Raja Herodes gitu. Padahal apa yang diinginkan Raja Herodes? Raja Herodes ingin tahu tempatnya di mana Yesus berada dan ingin membunuhnya. Nah, kemudian orang-orang Majus akhirnya pergi ke tempat di mana Yesus berada dan mempersembahkan persembahan. Ya, mempersembahkan persembahan. Kemudian menyembah dan memuji Yesus, meninggikan nama Yesus karena sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan tidak memberitahukan lagi kepada Herodes, karena orang-orang Majus tahu kalau Herodes punya niat yang tidak baik kepada Yesus, ingin membunuhnya. Akhirnya dia lewat jalan yang lain, tidak menemui Raja Herodes lagi. Nah, itu teman-teman cerita tentang kelahiran Yesus yang kita rayakan di perayaan Natal sebagai Yesus datang sebagai penebus kita semua, juru selamat kita semua, umat manusia. Kita senang ya punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, membimbing kita. Ya, Yesus lahir, Yesus juga mati di kayu salib, tapi bangkit lagi dan sampai sekarang berada di surga. Roh Kudus yang diberikan di hati kita itu sebagai tanda Yesus juga ada di dalam diri kita dan ada dimanapun. Kita tidak bisa lihat Yesus, tetapi Yesus ada dimanapun dan Yesus bisa lihat kita. Ya, baik, Bunda ulang tadi ceritanya tentang kelahiran Yesus di kandang. Kandang itu sederhana, bahkan tempatnya bukan tempat untuk manusia, untuk hewan, tapi Tuhan mau dilahirkan di kandang. Dibungkus kain lampin, kain yang jelek atau kita sebut biasanya gombal, kain yang sudah tidak dipakai, yang dimanfaatkan lagi. Lalu ditaruh di palungan, tempat makan hewan. Itu memberitahukan untuk kita supaya kita sederhana ya. Kalau kita jadi anak-anak yang
bisa beli apapun, punya rumah bagus, punya mobil, punya motor bagus, punya sepeda bagus. Kita harus tetap sederhana. Kita tidak boleh sombong karena Yesus saja dilahirkan di tempat yang sederhana. Yesus itu meskipun dia raja di atas segala raja, tapi dia sederhana. Kita harus meneladani itu ya. Juga meneladani orang Majus yang tetap memperhatikan firman Tuhan dan tidak mau berbuat buruk kepada Yesus. Tidak mau kembali ke Herodes tetapi lewat jalan lain supaya Yesus tetap selamat dan mempersembahkan persembahan yang baik. Persembahannya tadi belum Bunda sebutkan ya. Ada 3 jenis persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, tapi tidak boleh seperti Herodes yang ingin membunuh Yesus. Dia takut tersaingi karena sebagai raja Herodes takut disaingi Yesus. Akhirnya ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Tidak boleh dicontoh. Baik teman-teman, itu ceritanya di hari ini. Teman-teman jadi anak yang pinter, jadi anak yang sederhana, tidak sombong, jadi anak yang baik, tidak mau mencelakai orang lain ya. Baik teman-teman, yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di bulan Desember ini kami memperingati Natal, di mana Tuhan lahir di dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih mempunyai Yesus di dalam hidup kami. Kami mau terus percaya dan mengikuti Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mulai dari kami kecil hingga selama-lamanya. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu menuruti firman Tuhan, rajin membaca firman, dan juga rajin berdoa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang sederhana, yang tidak sombong. Meskipun kami kaya, kami tidak mau sombong Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kami, tidak mempunyai rencana yang buruk kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk sekolah kami, PAUD Emmaus. Tuhan selalu memberkati. Bagi guru-guru kami, bagi teman-teman kami, Tuhan berikan kesehatan. Untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari, Tuhan juga akan memberkati gereja ini. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon diampuni atas setiap dosa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Bunda Bella ya. Diingat-ingat, teman-teman, kita akan beribadah pada tahun depan. Nah, terima kasih teman-teman sudah beribadah dengan baik. Yuk kita akan berdoa kembali untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk tahun depan. Kiranya Tuhan memberikan kami damai sejahtera yang daripada surga. Tuhan terus memberkati kami dengan kesehatan, dengan pengetahuan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa tahun depan Tuhan memberikan pengharapan yang lebih baik lagi pada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan yang terbaik untuk keluarga, teman-teman masing-masing. Kami juga tak lupa berdoa untuk bunda-bunda. Kiranya Tuhan berikan hikmat, memberikan kesabaran, supaya bunda-bunda boleh membawa anak-anak menjadi lebih baik dan boleh memajukan sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa-dosa dan kenakalan kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari
Selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman. Sampai jumpa lagi tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.